Mimpi pertama Jay Itzes bersama timnas Indonesia, debut dan bikin gol ke gawang Vietnam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan menghubungi beberapa pemain keturunan lagi minggu-minggu ini. Sebanyak 3 pemain keturunan yang diprediksi segera dihubungi PSSI. Ikuti laporan selanjutnya bersama Bola Wave Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bersiap untuk kedatangan pemain baru. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan dalam kebahagiaan yang besar. Pasalnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencananya untuk menghubungi beberapa pemain keturunan minggu ini guna memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir secara eksklusif kepada TV One menyatakan, ada beberapa pemain lagi yang akan saya hubungi melalui video conference dalam minggu-minggu ini. Namun, kita harus menunggu hingga kehadiran mereka untuk memastikan kepastian. Jadi jangan terburu-buru membuat spekulasi. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah aktif mendekati pemain keturunan yang tersebar di berbagai belahan dunia. Setelah sukses dalam naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat pada November 2022, PSSI terus membuka pintu bagi pemain berkualitas lainnya. Dalam daftar pemain yang telah direkrut, terdapat nama-nama seperti Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Jay Itzes. Ada beberapa pemain keturunan yang diprediksi segera dihubungi PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan dalam sebuah wawancara akan melakukan video conference dengan sejumlah pemain keturunan minggu-minggu ini. Meski tidak menyebut siapa nama-nama yang akan dihubungi, ini merupakan sinyal positif perbaikan kualitas timnas Indonesia. Setidaknya strategi ini dapat digunakan ketika PSSI terus memperbaiki kualitas kompetisi dan pembinaan usia muda di tanah air. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Tapi namanya belakangan kalau udah datang berarti kalau udah salaman mudah-mudahan masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu, kata Erick Thohir saat diwawancara TV One. Ula Romeni, FC Utrecht. Setelah mentas di Piala Asia 2023, terlihat jelas timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di lini depan. Kebutuhan akan penyerang berkualitas dapat ditemukan timnas Indonesia dalam diri Ula Romeni. Penyerang 23 tahun ini dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di tanah air. Per musim panas 2023, Ula Romeni gabung FC Utrecht. Ia direkrut FC Utrecht setelah di Eredivisie 2022 hingga 2023 mengemas 11 gol bareng FC Emmen. Daniel Klein, SV Sandhausen. Daniel Klein yang berposisi sebagai penjaga gawang memang mentas bersama klub Liga 3 Jerman, SV Sandhausen. Namun, klub asli kiper bertinggi badan 191 cm ini adalah tim yang mentas di Bundesliga Jerman, FC Augsburg. Dalam sebuah wawancara, Daniel Klein mengaku sudah dihubungi pihak PSSI. Baru berusia 22 tahun, tenaga Daniel Klein dapat diandalkan untuk timnas Indonesia U23. Justin Mathieu. Klub saat ini yang dibela Justin Mathieu adalah Top OSS, klub divisi 2 Liga Belanda. Dia bergabung dengan Top OSS pada 2 Februari 2021 dan masih terikat kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2024. Mimpi pertama Jay Itzes bersama timnas Indonesia, debut dan bikin gol ke gawang Vietnam. Jay Itzes sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu berpeluang menjalani debut pada duel melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Jay Itzes telah rampung pada Desember 2023 lalu. Saat itu, Jay Itzes menjalani sumpah dan janji setia sebagai WNI. Proses pindah asosiasi dari KNVB ke PSSI juga sudah rampung. Meskipun sudah begitu, Jay Itzes tidak bisa bermain untuk Indonesia di Piala Asia 2023. Hal ini terjadi karena pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 sudah ditutup ketika Jay Itzes mendapat status WNI. Selain itu, Jay Itzes juga sempat sakit dan harus melewatkan beberapa laga Venezia pada akhir 2023 lalu. Jadi, debut Jay Itzes mungkin baru akan terjadi pada Maret 2023 nanti. Jay Itzes sudah sembuh dari sakitnya.
Dia sudah masuk skuad dan bermain untuk Venezia pada laga seri B lawan Südtirol pada 10 Februari lalu. Jay Itzes bermain penuh, Venezia menang dengan skor telak yakni 3-0. Jika mampu menjaga kondisinya tetap bugar hingga Maret 2024 nanti, besar kemungkinan Jay Itzes akan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Dia bisa menjalani debut lawan Vietnam di Gelora Bung Karno. Saya berharap bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret atau Juni nanti saat kita bermain di kualifikasi Piala Dunia, kata Jay Itzes dikutip dari video yang diunggah akun Instagram resmi timnas Indonesia. Setelah memainkan menit pertama saja di timnas, mencetak gol, membuat debut. Itu semua mimpi saya. Saya harap saya bisa mencapai mimpi itu, tegas Jay Itzes. Peluang Jay Itzes dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia bisa dibilang cukup besar. Pasalnya, dengan reputasi apiknya di Venezia dan klub-klub sebelumnya, Jay Itzes terbukti punya level yang cukup bagus. Namun, ada satu faktor yang membuat Jay Itzes mungkin tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Kebugaran Jay Itzes masih belum sepenuhnya pulih usai cedera. Jay Itzes harus memastikan berada dalam kondisi bagus dan bermain secara reguler. Jika dapat panggilan untuk membela timnas Indonesia, tak ada jaminan Jay Itzes akan jadi pemain inti. Sebab, sudah ada Justin Hubner, Jordi Amat, dan Rizky Ridho yang performanya cukup bagus sebagai bek tengah timnas Indonesia. Bek kanan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar jalani debutnya bersama Port FC. Asnawi turun di menit 90 menggantikan bek kanan timnas Thailand Supanan Burerat. Asnawi langsung memberikan impact positif berupa kipas untuk gol keempat Port FC. Port FC pun berhasil memenangkan laga dengan skor 4-3. Hasil ini membuat Port FC menetapkan posisi di peringkat 3 klasemen sementara Thai League 1 dengan 35 poin. Sekian informasi sepak bola dari kami untuk hari ini, pantau terus informasi dari Bola Wave Indonesia. Dukung terus sepak bola nasional, terima kasih dan sampai jumpa.